Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Saidatul Nafiah, NIM 2410111113. Baik, dalam video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Soal yang pertama yaitu dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain, di mana untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, apa sih dampak positif perdagangan internasional sendiri? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, menambah devisa negara dari hasil ekspor barang dan jasa. Yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja di sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Nah, apa sih contohnya? Contohnya yaitu negara Indonesia yang mengekspor minyak kelapa sawit, lalu kopi dan karet ke berbagai negara. Nah, kegiatan ekspor tersebut itu dapat menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, produk lokal tentunya kalah bersaing dengan barang impor yang lebih murah atau berkualitas lebih tinggi. Yang kedua, adanya ketergantungan terhadap negara lain, terutama untuk barang kebutuhan pokok atau bahan baku industri. Yang ketiga, defisit neraca perdagangan apabila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Contohnya, maksudnya pakaian impor dengan harga yang lebih murah, yang dimana itu membuat sebagian industri tekstil lokal mengalami penurunan penjualan. Nomor dua, kekeliruan dalam analisis balance of payment neraca pembayaran. Yang dimana itu yang pertama menganggap defisit BOP selalu buruk. Padahal itu juga bisa terjadi karena meningkatnya impor barang modal untuk investasi. Yang kedua, hanya melihat transaksi berjalan atau current account tanpa memperhatikan transaksi modal dan finansial. Nah, contohnya itu Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan karena impor mesin untuk pembangunan industri. Meskipun defisit dan kondisi ini dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Nomor tiga, permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah dan berikan contohnya dari satu kota, kabupaten di Indonesia. Di mana permasalahan pembangunan ekonomi daerah sendiri bisa terjadi karena yang pertama, ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang kedua, infrastruktur yang belum memadai, yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, keempat, keterbatasan investasi, dan yang kelima, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Nah, contohnya itu ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri sendiri itu masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lapangan kerja, kondisi lahan yang kering di beberapa wilayah, serta banyak penduduk usia produktif yang merantau ke kota-kota besar sehingga perkembangan ekonomi daerah menjadi lebih lambat. Empat, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran pemerintah itu dapat meliputi di mana menyediakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan internet, lalu mendorong investasi melalui kemudahan perizinan, memberikan pelatihan dan pemberdayaan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, lalu mengelola anggaran daerah secara efektif dan tepat sasaran. Yang terakhir, dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 5A. Alasan suatu negara memutuskan untuk melakukan hutang luar negeri dan berikan beberapa contoh. Alasan yang pertama yaitu menutup defisit anggaran pemerintah, yang kedua dapat membiayai pembangunan infrastruktur, yang ketiga mendukung pemulihan ekonomi saat kritis. Contohnya yaitu seperti Indonesia yang memperoleh pinjaman dari lembaga internasional untuk membangun jalan tol, bendungan, dan transportasi massal. 5B, apakah yang bisa dilakukan pemerintah agar dapat menekan hutang luar negeri? Pemerintah sendiri dapat meningkatkan penerimaan pajak secara efektif, mendorong ekspor agar devisa dapat meningkat, mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, mengembangkan investasi dalam negeri, dan menarik investasi asing langsung. Yang terakhir, dapat memperkuat sektor UMKM dan industri nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.